Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita mulai dengan membaca doa dulu supaya dalam pembelajaran nanti mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pagi hari ini kita masih mempelajari pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 mengenai menyimpulkan isi pidato persuasif. Menyimpulkan isi pidato persuasif ini masih berkelanjutan dari pelajaran minggu kemarin tentang teks pidato persuasif. Anak-anakku, marilah kita mempelajari KD 4.3, yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato dalam kurung lingkungan hidup, kondisi, isi, dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Yang memiliki tujuan, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menyimpulkan isi pidato yang dibaca dan didengar. Di dalam menyimpulkan isi pidato persuasif ada 3 bagian, yaitu pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan yaitu pembukaan teks pidato yang terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Bagian yang kedua yaitu tentang bagian isi. Di dalam bagian isi ini adalah isi pidato yang merupakan bagian yang terpenting karena di dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang akan disampaikan kepada para pendengar. Di dalam bagian isi ini, materi yang akan disampaikan yaitu juga mencakup materi yang disampaikan harus secara sistematis, maksud, tujuan, dan sasaran mengenai apa yang akan disampaikan dalam pidato persuasif. Kemudian bagian yang ketiga yaitu penutup pidato. Di dalam penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. 1. Kesimpulan. Maksud dari kesimpulan ini, materi itu disimpulkan secara ringkas. Yang kedua yaitu permintaan maaf kepada pendengar apabila ada salah dalam menyampaikan pidato. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Nah, itulah bagian dari pidato persuasif. Sekarang anak-anak, ada contoh format di dalam melaporkan setelah mendengarkan pidato. Di sini formatnya berbentuk 1. Tema pidato. Temanya apa dalam pidato yang kalian dengarkan, kemudian siapa pembicaranya, waktu pidatonya kapan, tanggal, pukul, kemudian bentuk sapaannya yang digunakan bagaimana, dan salam penutupnya bagaimana, salam pembukaan bagaimana. Itu isi dari format laporan setelah mendengarkan pidato. Kemudian di sini ada rangkuman, tentunya
rangkuman ini diisi dari apa yang telah kamu dengar dalam pidato tersebut. Pendahuluannya, isi dan penutup dari semua rangkaian pidato yang kalian dengar. Nah, anak-anakku, di sini ada model pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan pidato ada 3 bagian, yaitu salam pembuka, kemudian penghormatan dan ucapan syukur. Salam pembuka contohnya Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan sebagainya. Itu contoh dalam salam pembuka. Tentunya anak-anak kalau menyampaikan pidato di dalam MTSN 2 Sidoarjo ini, salam pembukanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua yaitu ucapan penghormatan. Di dalam ucapan penghormatan di dalam pidato itu dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya. Contohnya kalau dalam di MTSN 2 ini, yaitu kedudukannya yang paling tinggi adalah kepala madrasah. Nah, di sini contohnya yang terhormat Bapak Kepala Madrasah. Kemudian yang kedua berikutnya adalah Bapak Ibu Guru. Di sini adalah yang saya hormati. Gak boleh yang terhormat. Setelah yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yang terhormat Bapak Ibu Guru gak boleh, karena hanya satu yang terhormat, yang terhormat, yang kedudukan yang paling tinggi, yaitu Kepala Madrasah. Yang kedua adalah yang saya hormati. Kemudian di sini teman-teman yang saya sayang. Ini contoh ucapan penghormatan. Berikutnya adalah ucapan syukur. Di dalam pidato, ucapan syukur ini biasanya dibacakan karena rasa syukur seorang orator atau pembaca pidato terhadap Tuhan yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk dapat berkumpul dalam menghadiri acara pidato tersebut. Contohnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya. Ini contoh ucapan syukur. Nah, bagian yang kedua adalah isi pidato. Tentunya isi pidato ini adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan pada bagian ini. Sang orator akan menjelaskan secara detail dan jelas tentang apa yang disampaikan dalam pidatonya. Ini contohnya ya. Isi atau materi pidato disampaikan secara sistematis, secara berurutan. Maksudnya tujuan, sasaran, dan rencana langkah-langkah pidato itu disampaikan secara sistematis. Kemudian yang ketiga adalah penutup pidato. Tentunya bagian penutup pidato ini akhir dari pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. 1. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Ini bagian penutup pidato. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar yang apabila ada salah dalam berkata dan juga menyinggung perasaan pendengar. Yang ketiga adalah salam penutupan. Anak-anak, permohonan maaf ini tentunya sangat diperlukan juga. Apabila kita salah mengucapkan, kita harus mohon maaf. Tidak hanya dalam pidato,
dalam perkataan dengan teman, dengan siapapun. Tentunya kita tidak luput dari kesalahan, maka kita harus mohon maaf. Yang terakhir adalah salam penutup. Dalam pidato yang terakhir adalah salam penutup. Pidato diakhiri dengan salam penutupnya. Kalau di MTSN 2 adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh dari salam penutup. Nah, anak-anakku yang saya sayangi, demikianlah penjelasan tentang menyimpulkan isi pidato persuasif. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya melalui WA. Saya kira semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat pada kalian. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.